Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasibku Setelah Ternoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih Enzo. Just try keep up with me. Berkali-kali ku tengok ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. "Ada apa, Nak?" tanya Umi heran melihat tingkahku. "Gak apa-apa, Ada yang kamu tunggu?" "Gak ada. Ayo, Aku kembali berjalan walau hati semakin tak karuan. Beberapa kali kami berpapasan dengan tetangga ataupun dengan orang yang sekedar lewat. Tapi rasa cemas di hatiku tak kunjung hilang. Aku ketakutan di tengah keramaian. Hingga akhirnya aku sampai di pemakaman umum. Umi mengantarkanku menuju sebuah gundukan tanah berukuran kecil. Di sana, di atas nisan itu tertulis nama Alif. "Ini kuburan." Aku melirik ke arah Umi disambut anggukan olehnya. Air mataku tiba-tiba luruh begitu saja. Aku tersungkur di atas gundukan tanah yang masih merah. Dadaku sesak. Separuh jiwaku kini telah hilang. Aku memang sempat tak menginginkan kehadirannya, tapi kini saat dia benar-benar tiada, aku seperti orang gila. "Sudah, Nak, relakan. Kasihan anakmu kalau kamunya meratapi." Umi membelai lembut punggungku yang mungkin terguncang. Aku tak rela. Naluriku sebagai ibu tak ingin jika harus berpisah darinya. Cukup lama aku menangis menyesali tingkahku yang dulu sempat memukul-mukul perut demi membuatnya gugur. "Maaf." Hanya itu kata yang sanggup keluar. 2 minggu sudah aku berada di rumah orang tuaku. Tetangga dan kerabat banyak berdatangan untuk sekedar menjenguk. Walau sebenarnya masih saja ada yang mengungkit masa laluku. Seperti hari ini, Tante Mira juga datang ke rumah dengan membawa buah-buahan. Katanya bagus untukku agar tubuh kembali bertenaga. "Emang usia kandungannya berapa bulan sih, Firan?" tanya Tante Mira dengan gayanya yang khas ibu-ibu tukang gibah. 5 jalan 6, Bude." "Loh, bukannya pernikahan kalian baru 4 bulan?" tanyanya lagi sengaja memancing. Padahal di sini masih banyak ibu-ibu yang lain yang sengaja datang menjengukku. Seandainya dia bukan Bibi Mahanta, mungkin sudah aku suruh pulang. Heran, ada saja orang seperti itu, sengaja memantik dan mengingatkan masa lalu. Padahal aku ingin berdamai. Itu membuatku sangat tidak nyaman. Percayalah, aku hanya ingin berdamai dengan masa lalu, tapi tidak sedikit pun melupakan setiap detailnya. Apalagi jika harus mengulang, aku tak akan pernah. Silakan dicicipi, ibu-ibu. Maaf, di sini makanannya nggak ada yang istimewa." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Malas rasanya jika harus melayani Tante Mira. Akhirnya topik pun beralih. Aku bisa sedikit bernafas lega walau kadang Tante Mira dan sebagian ibu-ibu lain masih menyinggung masalah itu. Ya Tuhan, bolehkah aku mengeluh tentang ini? Bukannya aku tak berterima kasih kepada mereka yang sudah rela meluangkan waktu hanya untuk datang menjengukku. Tapi aku hanya ingin hatiku tenang dengan tak terus-menerus memikirkan masa lalu. Tak perlu diungkit lagi. Aku sudah sangat menyesal pernah berbuat seperti itu. Setelah pagi menjelang siang, akhirnya mereka pun pamit.
Mari, Firan, kami pamit pulang dulu. Mereka menyalamiku secara bergantian, termasuk Tante Mira. Salam buat Anta ya, ucapnya sambil tersenyum. Senyuman yang menurutku terlihat sedikit aneh. Aku mengembuskan nafas lega saat mereka telah benar-benar pergi, seperti baru saja terbebas dari belenggu. Ku tutup pintu lalu melangkah kembali masuk ke dalam. Tetapi langkahku terhenti saat melihat Abah berdiri di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. Dia diam menatapku. Abah, sapaku lalu menunduk. Masih ada rasa canggung di hati ini jika harus berhadapan dengannya. Mereka sudah pergi. Tanyanya yang ku tahu itu hanya basa-basi. Udah, Bah, jawabku kemudian kembali menunduk. Abah lihat kamu gak nyaman tadi. Kenapa? Abah menyelidik. Soalnya tadi mereka terus menyinggung masa lalu Firan, Bah. Abah tersenyum tipis, lalu berjalan dan duduk di kursi. Itu wajar. Konsekuensi dari seseorang yang berbuat zina itu ya harus siap menanggung aib. Bahkan jika si pezina sudah tobat pun, orang-orang akan selalu ingat dengan perbuatannya dulu, walaupun hanya sekelebat. Aku terdiam. Ucapan Abah memang benar adanya dan itu terbukti. Selama 2 minggu tinggal di sini ada saja sorot-sorot mata yang menatapku dengan pandangan menghakimi. Namun biarlah, akan aku terima walau sedikit risih, sebagai hukuman atas perbuatanku yang tak pernah dibenarkan dalam agama. Aku sadar siapa aku. Matahari mulai condong ke barat. Desau angin sepoi menggoyahkan dedaunan yang kebetulan kulewati. Sore ini aku memutuskan untuk kembali melihat kuburan anakku. Rencananya mungkin besok atau lusa aku akan ke kosan untuk membawa baju dan barang-barang yang masih tersimpan di sana, dan mungkin juga akan tinggal untuk beberapa hari. Setelah kejadian 3 minggu lalu, Abah dan Umi melarangku untuk kembali ngekos. Mereka terlalu khawatir jika kejadian yang hampir merenggut nyawaku itu terulang kembali. Ya, walau sebenarnya Abah masih jarang mengajakku berbicara. Aku mempercepat langkah sebelum waktu semakin berjalan mendekati maghrib. Walau aku tak tinggal di pelosok, tapi biasanya saat waktu maghrib tiba, jalanan akan sepi untuk sementara waktu, lalu kembali ramai sehabis sholat isya. Apalagi sekarang aku berangkat sendiri. Aku tak memberitahu Umi, Mahanta juga belum pulang. Setelah sampai di pemakaman, aku melakukan ziarah kubur sebagaimana mestinya, lalu segera kembali sebelum hari mulai gelap. Akan tetapi, baru saja aku keluar dari pemakaman, aku dihadang oleh seseorang yang sangat kukenal. Iya, Adam. Firan, aku mau ngomong sama kamu, ucapnya sambil merentangkan tangan menghalangi jalanku. Ada apa lagi? Kupikir gak ada lagi yang perlu dibicarakan, jadi minggirlah, aku mau lewat. Ku tepis tangannya dan segera berlalu, tapi dia kembali mencekal tanganku, membuat langkahku terhenti seketika. Dengerin aku sekali ini saja. Dia kembali memohon sambil melangkah ke depan, sehingga kami berhadapan sekarang. Aku membuang pandangan ke samping. Pergi dan lepaskan tanganku. Kamu juga tahu kan kalau aku sudah punya suami. Aku bersikeras. Aku gak peduli. Aku tahu kamu nikah sama dia bukan karena cinta kan? Mendengar itu mataku membulat. Napasku memburu dengan gigi yang gemeletuk. Apa maunya manusia yang satu ini? Terus apa pedulimu, ha? Ya jelas aku peduli. Kamu itu kekasihku. Untuk kesalahan yang lalu, aku mohon agar kamu memberi maaf yang sebesar-besarnya. Kini aku sadar, kamulah cintaku yang sesungguhnya. Imbuhnya lagi membuatku benar-benar geram. Cinta? Kamu bilang cinta?
Lucu. Aku tertawa sumbang mendengar itu. Aku mohon maafkan aku, Firan. Kamu tinggalkan dia dan kembalilah padaku. Kita awali hidup yang baru. Aku jelasin semuanya kenapa waktu itu aku bersikap begitu. Paksanya. Kamu gak perlu menjelaskan apapun dan gak perlu minta maaf. Kita hanya orang asing sekarang. Hah? Apa maksudmu itu? Dia menatap menyalang. Aku tertawa sinis menanggapi pertanyaannya yang seolah tak mengerti. Atau memang hanya pura-pura tak mengerti. Kamu meninggalkanku ketika aku benar-benar sedang berada dalam titik terendah hidup ini. Dan sekarang, dengan entengnya, kamu bicara seolah gak pernah terjadi hal yang menyakitkan di antara kita. Mataku mulai memanas. Kurasa sebentar lagi aku akan menangis. Iya, aku tahu, Firan. Aku tahu. Untuk itu aku minta maaf. Astaga. Dia keras kepala sekali. Membuatku benar-benar muak. Oke. Aku maafin kamu. Tapi menyingkirlah dari hidupku. Anggaplah kita gak pernah saling kenal. Aku gak mau kamu menyapa aku, bahkan jika kamu melihatku sekalipun. Aku mengempaskan tangannya yang semakin keras mencengkram pergelangan tanganku. Lalu segera berlalu saat sudah terbebas. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan memakai caraku, teriaknya. Secara tiba-tiba tubuhku terhuyung dan jatuh. Ada seseorang yang memukul tengkuku dengan cukup keras. Penglihatanku perlahan memudar. Berkali ku gelengkan kepala agar kesadaranku tetap terjaga. Akan tetapi, sebuah tangan yang kekar membekapku. Ada sesuatu yang menyengat menusuk indera penciumanku, bahkan sampai menembus cadar. Secara perlahan semuanya menjadi gelap. Sinar matahari menembus lewat kaca jendela, membuatku tersadar karena cahayanya membuat silau menembus mata. Aku memindai seluruh sudut di ruangan ini. Bau lembab khas rumah yang sudah lama tidak ditempati merebak, memenuhi seisi ruangan. Di mana aku ini? Tak lama terdengar suara langkah kaki. Aku berpura-pura kembali terpejam untuk mengetahui siapa dalang dibalik semua ini. Sekaligus berjaga-jaga andaikan dia mengetahui jika aku sudah kembali sadar. Pintu terbuka dengan perlahan, menimbulkan bunyi yang cukup nyaring, khas bunyi pintu yang sudah lama terbengkalai. Lalu seseorang berjalan mendekati. Dia duduk di bibir tempat tidur persis di sebelah kananku. Maaf, ucap seseorang yang kuketahui adalah Adam. Aku sangat mengenali suaranya. Berkali-kali dia mengelus dan mengecup pucuk kepalaku cukup lama, membuatku sedikit gemetaran. Pikiranku berkecamuk. Apa akan dia lakukan pada aku setelah ini? Oke, kita beralih ke sudut pandang Mahanta. Perasaanku mulai tak tenang saat melihat banyak warga berkerumun di depan rumah. Apalagi dari dalam sana terdengar suara tangis milik Umi. Gegas aku mempercepat langkah. Pikiranku berusaha menebak-nebak apa yang sedang terjadi di sana. Apa ada yang sakit? Atau jangan-jangan Firan berbuat nekat lagi seperti dulu? Tapi kenapa? Permisi. Aku membelah kerumunan orang-orang yang menghalangi pintu masuk. Ini dia, suaminya pulang. Seseorang berteriak dari arah belakang. Sudah kuduga, ini pasti ada hubungannya dengan Firana. Umi, ada apa? Aku langsung bertanya saat sudah masuk ke dalam rumah dan menghampiri Umi yang sedang menangis. Firan hilang, nak. Aku sempat tertegun untuk beberapa waktu. Hilang? Kok bisa? Maksud Umi hilang? Aku bertanya lagi masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Iya, tadi siang dia masih ada di rumah, tapi Umi tidak melihatnya lagi sejak sore. Umi khawatir, nak. Kamu tahu sendiri kan Firan itu seperti apa? Ucap Umi sambil berpegangan erat pada bahuku. Tadi sore saya melihat Firan berjalan masuk ke arah pemakaman.
seseorang memberi kesaksian. "Jam berapa, Bu?" tanya aku penasaran. "Sekitar jam 5:30 petang." Untuk apa Firana datang ke pemakaman sesore itu? Apa tidak bisa pagi atau siang? Suasana semakin gaduh. Banyak di antara orang-orang yang memberi kesaksian maupun yang hanya sekedar menebak-nebak kemana perginya Firana. Bahkan ada yang menghubungkan hilangnya Firana dengan hal-hal mistis. Dia berpendapat jika Firana mungkin saja diculik makhluk halus dan dibawa ke alamnya. Tapi benarkah seperti itu? Kupikir ini zaman modern. Kami juga bukan tinggal di pegunungan yang biasanya masih kental dengan hal-hal seperti itu. Ini tengah kota. Ada juga yang memberi pandangan jika Firana mungkin saja kabur. Apalagi dilihat rekam jejaknya selama ini. Dulu juga sering Firana pergi-pergi tanpa pamit, bahkan sampai tengah malam. Akan tetapi, entah mengapa hatiku menolak pendapat mereka semua. Instingku mengatakan jika sesuatu tengah terjadi kepadanya. Bisik-bisik dari mereka memenuhi pikiranku. Ditambah lagi dengan tangisan Umi yang semakin tergugu, membuatku tak bisa berpikir jernih. Bagaimana jalan keluar dari ini semua? Kemana aku harus mencari Firana? Kupacu motor dengan perlahan sambil melihat ke kanan dan kiri jalan, berharap seseorang yang kukenal dan sedang kucari ada di antaranya. Semilir angin malam yang dinginnya serasa menusuk kulit tak lagi kuhiraukan. Syukurlah malam ini tidak turun hujan, sehingga dapat dengan mudah aku menyusuri jalan-jalan yang nampak agak lenggang. Aku menepi di sebuah kedai kopi yang sudah tutup, sekedar beristirahat sambil merenggangkan otot tangan dan jariku yang terasa mulai kaku. Pikiranku berkelana pada Firana. Di mana dia sekarang? Kemana lagi aku harus mencarinya? Dering ponsel yang berbunyi secara tiba-tiba di dalam saku celana berhasil mengejutkanku. "Ibu," gumamku pelan melihat nama siapa yang tertera di layar ponsel. "Halo Anta," ucap ibu setelah aku mengangkat panggilannya. "Iya Bu, ada apa? Anta, katanya Firana kabur." "Emang iya?" tanya ibu dari nada bicaranya sepertinya ia sedang marah. "Kata siapa Bu?" "Kamu gak perlu tahu ibu dapat berita dari mana. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan ibu. Apa benar itu si Firana kabur?" Cerocos ibu lagi. Aku menghela nafas dalam sebelum menjawab. Dapat berita dari mana ibu sampai segitunya? Enggak Bu, memang Firana belum pulang saja sejak sore tadi. Tapi belum jelas apa yang terjadi sebenarnya. Aku dan bapak-bapak lain juga sedang mencari sekarang. Akhirnya aku berusaha menjelaskan, berharap ibu tak lagi berprasangka buruk pada Firana. "Halah, untuk apa dicari? Sudah pasti dia itu kabur Anta. Mungkin sama pacarnya. Kamu tahu kan dulu dia juga hamil di luar nikah. Ya sudah pasti kelakuannya gak jauh beda," ucap ibu berapi-api. Ya memang, setelah tahu jika Firana hamil sebelum kunikahi, sikap ibu sangat berubah. Awalnya menyayangi dan menerima, setelah tahu yang sebenarnya, ia seperti sangat membenci Firana. "Jangan seuzon dulu Bu, gak baik." Aku mencoba menyangkal dengan menasihatinya. "Sudahlah Anta, sekarang kamu pulang saja. Biarkan dia pergi. Lagi pula dia sudah tidak hamil. Kamu masih ingat kan dengan syarat dari ibu?" Lagi-lagi ibu menagih janjiku. Janji yang ia buat sebagai syarat karena aku sudah menikahi Firana, bahwa aku akan meninggalkan Firana jika bayi yang dikandungannya sudah lahir. Aku menyugar rambut dengan kasar. "Iya Bu, aku ingat Bu, tapi aku harus mencari Firana dulu. Doakan aku agar semua berjalan lancar dan membuahkan hasil." Segera aku tutup sambungan telepon sebelah pihak. Keadaan sedang kalut begini, bukannya waktunya membahas hal yang seperti itu. Ku masukkan kembali ponsel ke dalam saku. Tetapi tak lama kemudian benda itu kembali berdering. Ternyata ibu lagi. Terpaksa aku tekan tombol merah dan menggesernya. "Maaf Bu, untuk kali ini aku tidak mendengarmu. Aku tak ingin menjadi anak durhaka. Hanya saja aku tak ingin lebih menyakiti hati ibu. Jika panggilan ibuku angkat, aku takut tak dapat mengontrol emosi karena suasana hatiku sedang tidak baik." Astaga,
Kemana lagi aku harus mencari? Aku termenung untuk beberapa saat sambil memperhatikan beberapa kendaraan yang lewat. Waktu sudah mendekati subuh, tetapi pencarianku belum juga membuahkan hasil. Ingatanku kembali pada kata-kata ibu tadi. Benarkah Firana kabur? Tapi untuk apa? Bisa-bisanya ibu menduga seperti itu hanya karena masa lalu Firana yang tidak baik. Tunggu. Masa lalu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan masa lalu Firana? Iya, kurasa aku harus menemuinya sekarang. Pukul 7 pagi, aku sampai di depan sebuah rumah yang berukuran cukup besar. Rumah bercat putih dengan pagar besi kokoh tertata di depannya. Dulu aku terakhir kesini bersama Abah saat menyusul calon pengantin pria yang tiba-tiba saja menghilang di hari pernikahannya. Permisi. Assalamualaikum, teriakku sambil sesekali memencet bel. Hening, tak ada sautan dari dalam. Aku tak akan menyerah. Kuulangi lagi hal itu berkali-kali hingga akhirnya muncul seseorang dari dalam sana. Seorang perempuan setengah baya menghampiriku. Cari siapa, A? Tanyanya. Adamnya ada, Bu? Tidak ada, dari kemarin dan Adam belum pulang. Ada perlu apa? Biar nanti saya sampaikan lewat telepon, ucapnya dengan ramah. Dari kemarin? Tepat sekali. Apa ini semua kebetulan? Bukankah Firana juga hilang sejak kemarin? Oh, nggak perlu, Bu. Tapi, apa ibu tahu dia pergi kemana? Saya ada perlu soalnya, Bu. Aku mencoba mengulik informasi dari wanita ini. Kurang tahu saya, A. Tapi biasanya kalau tidak ada di rumah, dia suka pergi ke villa. Bisa kasih tahu alamatnya? Saya perlu banget ini. Saya sahabat baiknya. Wanita itu sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Tunggu sebentar, ucapnya sambil berlalu. Tak lama dia sudah kembali dengan membawa secari kertas bertuliskan alamat villa yang biasa Adam tempati. Alamat yang tertera cukup jauh dari sini. Villa itu terletak di Kabupaten Bandung. Sepertinya ini juga dekat dengan tempat pariwisata. Hari sudah sore aku sampai. Udara di sini sangat dingin, apalagi kabut sedang turun, sehingga cukup menghalangi pandangan. Villa ini terletak di tengah perkebunan teh dan jauh dari pemukiman warga. Cukup logis jika memang dugaanku benar bahwa Adam dan Firana berada di sini. Kususuri jalan menuju villa itu sesuai petunjuk warga. Dadaku bergemuruh membayangkan apa yang sedang Adam dan Firana lakukan sekarang. Jika memang benar Firana kabur, entah bagaimana keadaan hatiku nantinya. Kubuka pagar dengan perlahan saat sudah sampai. Keadaan villa sangat-sangat sepi, sampai aku sempat ragu jika mereka ada di sini. Namun aku harus tetap memeriksa keadaannya. Siapa tahu memang mereka sengaja bersembunyi. Aku mengendap dan berjalan perlahan menuju jendela. Aku harus mengintip dari sana. Kosong. Tidak ada siapapun. Hanya ada televisi yang menyala. Itu tandanya villa ini ada penghuninya. Ku ketuk pintu berulang hingga seseorang datang membukakan pintu. Siap, ucapannya menggantung saat melihatku. Ada perlu apa datang ke sini? Tanya kemudian. Apa Firana ada di sini? Firana? Ya nggak tahu, dia kan istrimu. Ngapain nyari ke sini? Ucapnya. Tapi aku tak percaya begitu saja. Kelihatannya dia sedang berbohong. Dapat kulihat dari gayanya yang sedikit gugup. Tanpa menunggu persetujuan si empunya, aku masuk menerobos. Hei, jangan kurang ajar ya. Udah gue bilang istri lo gak ada, teriaknya. Aku tak percaya. Kubuka satu persatu pintu yang tertutup itu. Dan benar saja, Firana ada di kamar salah satunya. Dia sedang berbaring terlentang dengan selimut menutupi dada. Terus ini siapa? Hah? Tanyaku sambil menuju ke dalam kamar. Adam terlihat gugup. Lancang lo ya. Adam melayangkan tinju ke arahku. Tapi segera aku tepis dan mendorongnya hingga ia terjatuh ke samping. Sementara aku segera menghampiri Firana.
Ingin marah tetapi segera menyadari jika Virana sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya diam dengan mata yang terbuka menatap langit-langit. Sementara itu buliran bening jatuh dari netra indahnya. Virana, ada apa denganmu? Aku bergegas menghampiri Virana. Ia terkulai lemah. Dia seperti ingin berbicara sesuatu tetapi sangat sulit. Hanya sorot matanya yang mengisyaratkan jika ia sedang dalam keadaan sangat buruk. Virana. Aku mengguncangkan bahunya beberapa kali hingga menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu padanya. Dia tetap diam, sementara air matanya semakin deras mengalir. Lancang! Terdengar kembali teriakan Adam. Aku berbalik ke belakang, bersiap seandainya laki-laki itu kembali menyerang. Benar saja, tangan kanannya yang membawa vas bunga ukuran sedang tengah melayang di udara, bersiap untuk menghantamkan benda itu tepat ke kepalaku. Dan prang! Benda antik itu jatuh berserakan di lantai setelah mengenai punggungku. Sengaja aku merunduk dan melindungi Virana, karena jika sedikit saja aku bergeser, sudah pasti benda itu akan melukainya. Tak cukup sampai di situ, kini Adam kembali menendangku hingga tersungkur. Aku terdesak karena mendapat serangan yang tiba-tiba. Adam terkekeh sambil menekan dadaku dengan kaki kanannya. Kemampuan cuma segini, udah jadi sosokan jadi pahlawan. Makanya jangan ikut campur, ucapnya dengan nada mengejek. Gimana gue gak ikut campur? Dia istri gue, dan gue sangat berhak untuk itu. Jawabku seraya menahan kakinya agar tak menekan lebih kuat. Dia memang istri lo, tapi tetap milik gue. Paham lo? Hah? Aku tersenyum sinis. Tak habis pikir, apa isi otak orang seperti ini? Lu gak malu ngaku-ngaku? Hah? Saat dia lagi butuhin lu kemana? Dia terpuruk pun lu gak peduli. Bahkan saat gue sama Abah menyusul ke rumah di hari pernikahan lu malah ngelak dan ngilang. Gak usah banyak baca tuh. Lu gak tahu seberapa besar cinta gue buat dia, ucapnya sambil menekan kakinya lebih kuat. Cinta macam apa yang kau maksud? Hah? Cinta yang nelantarin pasangannya? Hah? Aku sengaja menyindir berharap dia sadar akan kelakuannya selama ini. Brengsek ini, umpatnya. Sementara kakinya terus menekanku lebih dalam. Sekuat tenaga aku menyingkirkan kakinya dari atas dada. Tapi sekuat tenaga pula Adam semakin menekannya, membuatku lumayan kesulitan untuk bernafas. Sempat pasrah karena ini tak semudah yang kubayangkan. Namun tiba-tiba sebuah ide terlintas sesaat setelah melihat betis milik Adam. Sepertinya hanya ini satu-satunya jalan. Ah, sialan! Adam berteriak sembari mengumpat saat aku mencabut beberapa helai bulu di kakinya secara bersamaan. Dan hal itu otomatis membuat ia menjauhkan kaki yang menekan dadaku. Aku segera bangkit dan balik menyerangnya tanpa ampun, hingga akhirnya ia terdesak dan melarikan diri. Virana, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku setelah kembali menghampirinya, berharap mendapat jawaban walau terlihat sulit. Virana menatapku sayu, air matanya kembali menetes. Namun beberapa detik kemudian, tatapannya berubah. Ia membelalak menatap ke langit-langit. Air matanya semakin deras menetes, seolah mengisyaratkan jika ia sedang benar-benar ketakutan. Virana, ada... Aku menggantung ucapan kala merasa seperti tersusuk sesuatu. Benda yang sangat tajam menembus kulit dan daging di punggungku. Benda itu menancap lalu tercabut kembali, diiringi gelak tawa di arah belakang. Ini akibatnya kalau ganggu usaha gue. Ternyata itu Adam. Kupikir dia benar-benar kabur tadi. Rasa perih mulai terasa. Ada sesuatu yang meleleh dari punggungku lalu turun menyusuri pinggang. Aku membalikkan badan. Benar saja itu Adam.
Dia berdiri tak jauh dariku dan memegangi sebuah pisau daging yang sudah berlumuran darah. Gue saranin mendingan lu sekarang pergi. Kalau enggak, gue gak segan-segan ngoyak daging lu pakai benda ini. Ancamnya sambil mengacungkan benda tajam itu tepat di depan wajahku. Mencoba tetap tenang, aku menyingkirkan benda itu dengan sebelah tanganku. Jangan mengancam. Firana pun belum tentu mau balik sama lo. Adam tertawa. Dia gak mungkin gak mau balik setelah kita lewati 2 malam dengan sangat bergairah. Mendengar itu, dadaku serasa terbakar karena amarah. Membayangkan apa yang telah lelaki ini lakukan pada Firana dalam waktu 2 malam benar-benar menjijikan. Aku melayangkan pukulan tepat di wajahnya. Rasa perih di punggung tak lagi kuasa. Yang terpikir saat ini hanyalah bagaimana cara agar membuat lelaki ini kalah. Tak peduli walau aku harus mendekam di penjara nantinya. Aku memukulnya bertubi-tubi, namun terhenti kala benda tajam yang mempunyai ujung lancip itu benar-benar melukai pinggangku. Aku mengerang menahan perih sembari memegangi area luka. Cairan merah pekat mengucur dari sana. Belum lagi luka di punggung yang semakin terasa perih. Selesai sudah. Perjuanganku kali ini mungkin akan berakhir sia-sia. Kini aku hanya bisa berdoa. Semoga pertolongan datang. Semoga Abah datang menyusulku. Karena sebelum datang ke tempat ini, aku sempat berpesan pada Abah, jika aku mencurigai sebuah tempat, aku juga sudah memberikan salinan alamat villa ini kepadanya. Berkali ku lirik pintu sambil meringis, sementara Adam berdiri dengan jumawa. Semakin lama pandanganku terasa kabur. Berkali ku mengerjap agar tetap terjaga, namun semua usahaku sepertinya akan sia-sia. Aku pasrah. Seandainya aku harus kalah, setidaknya aku sudah berusaha. Hal terakhir yang kudengar hanyalah suara ribut yang aku pun tidak tahu itu apa. Saat aku terbangun, ibu sudah ada di sampingku dengan buliran bening membasahi pipinya. Dia menggenggam tanganku erat seolah takut kehilangan. "Bu, Firana mana, Bu?" tanyaku. Ibu menatapku tapi ia tak menjawab. "Bu, jangan pikirkan yang lain-lain. Yang terpenting sekarang kamu pulih dulu," jawabnya. Setelah itu, dia menceritakan semua apa yang menimpa aku. Ibu bilang aku mendapat beberapa puluh jahitan di punggung juga pinggang, karena luka yang ditimbulkan pisau itu cukup dalam. "Lalu Firana, bagaimana keadaannya, Bu?" Ibu menarik nafas dalam sebelum akhirnya menjawab. "Dia sedang dirawat. Tenang saja, dia pasti akan baik-baik saja." "Tapi dia benar-benar selamatkan, Bu?" tanyaku lagi. Ibu menjawab dengan anggukan. Aku tidak begitu yakin dengan jawaban ibu. Hatiku mengatakan jika Firana sedang kritis. "Kalau begitu, aku akan menemuinya, Bu. Di mana ruangan tempat dia dirawat?" Aku bangkit dari tempat tidur, tapi ibu lekas melarangku. "Kamu istirahat dulu. Firana pasti baik-baik saja. Jahitan di lukamu belum mengering." Ibu mencegah dengan memegangi tanganku. "Gak bisa, Bu. Aku harus melihatnya dulu." Aku memaksa. Rasanya tak tenang jika aku belum tahu keadaannya. "Baik, ibu antar kamu." Akhirnya ibu mengizinkan walau air mukanya berubah. Tak lama aku sampai di ruangan tempat Firana dirawat. Terlihat dia sedang berbaring dengan mata yang tertutup. Menurut penuturan Abah, juga Umi, dia sempat mengalami kejang, sesak napas, dengan irama jantung yang berdetak lebih cepat. Dokter bilang, Firana overdosis obat bius yang disuntikan dengan dosis suka-suka. "Lalu bagaimana sekarang keadaannya, Bah?" "Sudah baik, sudah membaik.
Kalau saja tidak ditangani dengan cepat, mungkin Abah akan benar-benar kehilangan dia. Syukurlah, aku mulai bisa tenang. Terima kasih karena sudah selalu ada untuk Virana. Abah tidak tahu lagi kalau seandainya tidak ada kamu, ujar Abah lagi dengan nada sedikit bergetar. Kulihat juga ia sempat mengusap matanya berkali-kali. Tidak apa-apa, Bah. Itu sudah jadi tanggung jawab saya. Lalu bagaimana Adam sekarang? Anak itu sudah diserahkan ke pihak yang berwajib. Dia pantas mendapatkannya. Iya. Untung ada anak saya. Coba kalau enggak, mungkin Virana sudah mati tuh. Lihat anak saya juga terluka gara-gara menyelamatkan anak Abah sama Umi. Tiba-tiba ibunya letuk ikut nimbrung. Aku jadi tak enak hati mendengarnya. Bu, akhirnya aku diizinkan pulang setelah mendapat perawatan 1 minggu lebih di rumah sakit. Menurut dokter yang menangani lukaku sudah berangsur pulih. Dengan melakukan perawatan di rumah saja juga bisa. Akan tetapi, tidak dengan Virana. Kondisinya masih belum stabil sehingga perlu beberapa hari lagi berada di rumah sakit. Efek yang ditimbulkan dari suntikan bius yang dilakukan Adam saat menculiknya belum benar-benar sepenuhnya menghilang. Bahkan saat aku datang menjenguk, dia seperti hilang kesadaran, berbicara melantur dan seperti orang yang kebingungan, sampai-sampai tak mengenali orang-orang di sekitarnya. Umi yang senantiasa berada di sisi Virana terlihat sangat hancur melihat kondisi putrinya itu. Begitu juga dengan Abah. Beliau terlihat murung dan kantung mata yang mulai menebal. Abah menyesal sudah sangat keras kepadanya. Itulah kata-kata yang selalu beliau ucapkan setiap kali aku datang menemuinya. Jangan seperti ibu tuh, Bah. Anta juga salah dalam hal ini karena tidak bisa menjaga Virana dengan baik. Sergaku kemudian berusaha membesarkan hati orang tua istriku itu. Memang benar kata pepatah, jika kasih orang tua itu sepanjang zaman, sebesar dan sememalukan apapun anaknya, merekalah yang orang pertama yang akan khawatir jika terjadi sesuatu pada buah hatinya. Itu pula yang mungkin ibu rasakan terhadapku. Tetapi juga hal itulah yang justru membuatku menjadi dilema. Ibu terus memaksaku untuk menceraikan Virana secepatnya dengan alasan jika perempuan itu tidak baik untukku. Lihat saja, bukankah saat kamu nikahi Virana sudah berbadan 2, Anta? Hah? Hamil di luar nikah selalu menjadi topik utama ketika ibu membicarakan tentang Virana kepadaku. Ya, aku tahu hal seperti itu memang sangat tidak baik. Tapi di sisi lain, aku juga tak mau melepaskan Virana hanya karena masa lalunya. Apalagi setelah hampir 1 tahun bersama, aku melihat ketulusan dalam setiap sikap Virana. Aku yakin dia sudah berubah. Mungkin cinta ini memang datang terlambat, tapi bukan berarti aku harus melepaskannya begitu saja, bukan? Menurut ibu, aku ini bodoh, rela berkorban demi perempuan hina yang tak bisa menjaga harga dirinya sebagai wanita. Tetapi bukankah itu hanya masa lalu Virana? Sedangkan aku akan menemaninya di masa yang akan mendatang, bukan di masa lalu. Lagi pula semua orang bisa berubah, kan? Buka matamu, Anta. Masih banyak di luar sana yang masih perawan. Ibu juga yakin mereka gak akan nolak kalau kamu lamar, ujar ibu ketika kami baru saja menikmati makan malam pertama di rumah. Setelah sekian hari aku berbaring di rumah sakit. Sudahlah, Bu, gak baik ngomongin itu sekarang. Biarkan Anta istirahat dulu. Dia kan baru saja pulih. Ibu ini kenapa sih? Serga ayah kemudian. Ih, ayah gak ngerti sih. Ibu nyuruh gitu karena ibu sayang sama anak kita. Coba ya pikir, semenjak Anta menikah dengan Virana, pasti ada saja masalah yang timbul. Dan yang terakhir ini yang paling parah. Anak kita sampai masuk rumah sakit gara-gara nyelamatin itu perempuan. Sungut ibu semakin berapi-api. Bahkan ia juga sempat menggebrak meja makan dengan kedua telapak tangannya. Tapi ayah bangga loh, Bu. Setidaknya anak kita jadi pahlawan. Coba bayangkan saja, Anta gak nyari Virana,
Mau gimana nasib anak itu sekarang? Ayah berusaha menyangga dengan terus membela aku. Tapi sudah, hentikan. Untuk masalah ini biarkan aku berpikir dulu. Aku capek, mau istirahat. Aku segera memotong pembicaraan ibu. Tak ingin jika keributan ini berlanjut terlalu lama. Bisa-bisa kepalaku sakit saat mendengar ayah dan ibu saling beradu argumen. Aku segera meninggalkan meja makan dengan nasi dan lauk yang masih tersisa banyak di piring. Tidak baik jika aku berlama-lama di sana. Sementara itu, ibu dan ayah kembali terdengar mengeluarkan pendapat masing-masing sesaat setelah aku menjauh. Kurebahkan badan di atas ranjang saat sudah masuk kamar. Pikiranku terus menerawang jauh, memikirkan harus kemana aku melangkah selanjutnya. Haruskah aku mengikuti hatiku sendiri, atau menyerah dan ikut saran ibu meski hatiku pasti terluka? Kepalaku terasa sakit memikirkan itu, karena keduanya adalah orang yang aku sayangi. Ibu adalah wanita yang mempunyai jasa besar di hidupku. Tapi di sisi lain, Firana juga membutuhkan sosok pelindung bagi dirinya. Apalagi Adam masih belum ditemukan keberadaannya sampai saat ini. Dia masih buron, dan polisi sedang berusaha melakukan pengejaran. Menurut penuturan Abah, saat Abah dan polisi datang menggerebek villa tempat Firana disandra, Adam sudah tidak ada. Yang tersisa hanya aku yang meringkuk di lantai dengan luka beberapa bagian, serta Firana yang tidak bisa bergerak terlentang di atas tempat tidur. Jika aku melepaskan Firana, aku takut hal yang buruk kembali terjadi kepadanya. Bisa saja Adam kembali datang dan nekat melakukan perbuatan seperti kemarin. Apalagi sekarang kondisi Firana belum stabil. Dia masih dalam keadaan sakit dan butuh perawatan dokter. Di mana hati nurani jika aku harus benar-benar meninggalkannya sesuai permintaan ibu? Maafkan aku untuk kali ini, Bu. Desahku kemudian. Lalu mencoba mengistirahatkan raga juga pikiran yang benar-benar terasa sangat lelah. Suara alarm dari ponsel yang kuletakkan di atas nakas berdering membangunkanku. Segera aku raih benda pipi berukuran 6 inci itu, bermaksud untuk menunda alarm dan tidur sebentar lagi. Karena azan subuh masih 30-an menit lagi. Akan tetapi aku urung melakukannya. Ada puluhan panggilan tidak terjawab dari Abah, juga dari nomor yang tidak dikenal. Perasaanku mulai tak enak. Apa ini tentang Firana? Apa sesuatu yang buruk terjadi padanya? Gegas aku bangkit dari tempat tidur, menuju kamar mandi dan mengusap wajahku dengan air. Kemudian dengan tergesa mengambil jaket yang tergantung di dalam lemari. Aku harus ke rumah sakit. Kamu mau kemana? Ibu menegurku ketika kami tak sengaja berpapasan. Ke rumah sakit, Bu, jawabku sambil terus berjalan mendekati pintu. Mau nengok Firana? Tanyanya lagi sambil berjalan menyusulku di belakang. Iya. Tapi keadaanmu juga belum pulih sepenuhnya, Anta. Kini ibu sudah berdiri menghalangi. Aku mengusap wajah dengan gusar. Ya, izinkan aku pergi, Bu. Firana sudah ada orang tuanya yang menjaga. Kamu gak perlu lagi ke sana, Anta. Lihatlah kondisimu. Kamu juga belum sepenuhnya sembuh. Ibu tetap menghalangiku. Bahkan kali ini lenganku dipegangnya. Maafkan Anta, Bu. Tapi aku harus ke sana sekarang. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari Abah. Dan aku yakin ini ada hubungannya dengan kondisi Firana. Aku berusaha menjelaskan sembari perlahan ibu melepaskan genggaman. Anta, ibu hanya gak mau kamu kenapa-napa. Kenapa kamu selalu memprioritaskan perempuan itu daripada diri kamu sendiri? Aku mengusap wajahku untuk kedua kalinya, sambil merangkai kata agar ibu dapat memahami dan menerima. Karena Firana adalah bagian dari hidupku, Bu. Aku mencintainya, Bu. Untuk itu biarkan aku melakukan ini untuk kelangsungan masa depanku. Assalamualaikum. Lekas kurai tangan yang telah membesarkanku itu dan bergegas pergi. Bukan berarti ingin durhaka padanya, tetapi aku hanya ingin memilih jalanku sendiri untuk kali ini saja. Hanta! Astagfirullah. Hanta mah Hanta. Ku dengar ibu berteriak memanggil. Tak kuhiraukan, aku akan tetap menemui Firana.
Di benakku muncul dugaan-dugaan dan prasangka buruk. Bagaimana jika seandainya aku tak dapat melihat Firana lagi? Bagaimana jika ini adalah kali terakhir aku melihatnya? Tidak. Aku menggeleng cepat, menghalau perasaan yang mulai tak karuan. Firana pasti akan baik-baik saja. Gumamku kemudian mencoba menghibur diri sendiri. Kupacu kendaraan lebih cepat. Beruntung karena jalanan masih lenggang sepagi ini. Aku berbelok ke arah rumah sakit yang mana di sana Firana dirawat. Memarkirkan kendaraan lalu berjalan tergesa menuju lift dan naik ke lantai 2. Saat pintu lift terbuka, aku segera berjalan ke arah kanan. Di sana terlihat Umi yang menangis terisak. Pikiranku semakin kacau. "Umi!" seruku dengan suasana yang tercekat, sehingga mungkin yang terdengar tak begitu jelas. Aku berjalan tergopos tengah berlari. "Umi, ada apa Umi?" "Firana nak, Firana." Tangisan Umi semakin menjadi. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Bahkan terasa hendak keluar dari tempatnya saat aku menunggu penjelasan dari Umi, membayangkan kemungkinan buruk yang seandainya terjadi. "Sekarang Firana kritis nak Anta. Tadi malam dia sempat sadar dan ingat semuanya. Umi kira dia akan segera sembuh. Dia juga terus menanyakan kamu. Tapi sekarang dia kembali tak sadarkan diri. Bahkan sempat kejang dan sesak nafas." Tutur Umi sambil menyandarkan punggungnya di kursi tunggu rumah sakit. Lututku lemas mendengar hal itu. Dalam hati aku berdoa, semoga semuanya akan baik-baik saja. Tak lama Abah datang. Wajahnya tegang seakan mengisyaratkan sesuatu. "Bagaimana, Bah?" Umi langsung menyongsongnya dengan pertanyaan ketika Abah baru saja tiba di hadapan kami. "Dokter bilang Firana akan dipindahkan ke ruang ICU karena kondisinya yang semakin drop," jawab Abah. "Astagfirullah. Bagaimana ini, Bah? Bagaimana nasib anak kita?" ujar Umi dengan suara yang bergetar menahan tangis. Abah tak menjawab. Beliau hanya mengusap wajahnya pelan seraya menarik nafas panjang, lalu membuangnya perlahan, seolah mencoba membuang jauh-jauh rasa sesak yang ia rasakan. "Firana pasti baik-baik saja, Umi. Dia akan segera sehat kembali." Aku mencoba menenangkan hati orang tua dari istriku itu, walau sebenarnya aku pun tak kalah rapuh. Jarum jam menunjukkan angka 8 bertetapan dengan Firana yang baru saja keluar dari ruangan ICU. Menurut dokter, kondisinya sudah berangsur membaik walau masih sedikit lemah. Beruntunglah aku masih diberikan cuti oleh perusahaan tempatku bekerja, sehingga dapat dengan leluasa menjaga Firana di rumah sakit ini. Karena Abah dan Umi akan pulang untuk sementara waktu. Mereka sudah sepuh. Kasihan juga harus terus berada di tempat ini. Awalnya Umi sempat menolak. Ia ingin terus berada di sisi Firana, menunggu sampai putrinya itu kembali tersadar. Tetapi aku cegah. Aku takut malah terjadi sesuatu yang tadi inginkan terjadi kepadanya. "Firana pasti baik-baik saja, Umi. Dia pasti akan segera sembuh. Yang terpenting sekarang Umi dan Abah harus istirahat dulu. Biar saya saja yang menjaga Firana dan tunggu kabar baiknya ya," ucapku kala itu. "Biar saja nak, Umi gak apa-apa. Umi kuat, walau harus terjaga siang dan malam di sini." Umi menolak. Namun aku berusaha meyakinkannya dengan berbagai alasan. Mereka harus istirahat. Aku juga mengkhawatirkan kesehatan mereka. Akhirnya mereka lulu juga, bersedia pulang dengan syarat hanya 1 hari saja. Aku menatap lekat wajah wanita yang kini sedang berbaring tak berdaya, menelisik setiap lekukannya dan berakhir pada bibirnya yang terlihat pucat dan sedikit membiru. Rasa takut itu kembali menjalar. Takut jika memang benar dia akan meninggalkanku. "Ku mohon bangun dan sembuhlah Firana. Aku mohon." Tanpa sadar aku berucap, sementara mataku mulai terasa panas. "Aku gak suka melihat kamu begini," lanjutku lagi. Terlintas kembali kenangan-kenangan kami saat bersama. Wajah murungnya, tangis penyesalannya, dan segala hal tentangnya.
Mungkin sejak Adam meninggalkannya, dia tak pernah bahagia. Sementara aku pun belum bisa melakukan yang terbaik untuknya. Aku menunduk mengingat nama lelaki itu. Emosiku kembali meradang. Seandainya sekarang dia ada di depan mata, mungkin sudah habis kupukuli sejak tadi. Umi. Aku tersentak dan tersadar dari lamunan kala suara lemah dan serak samar terdengar. Umi, apa Anta datang ke sini? Lagi suara itu terdengar. Aku mengangkat wajah, kembali menatap Firana yang berbicara dengan mata yang masih tertutup. Umi, panggilnya lagi. Aku semakin mendekat. Apa dia datang? Kalau tidak ada, tolong sampaikan permintaan maaf dariku. Tuturnya lagi dengan suara lemah dan mata yang perlahan bergerak. Kemudian buliran bening meluncur begitu saja, menyusuri pipinya yang semakin pucat dan tirus. Aku tak sanggup berbicara. Mulutku seperti terkunci. Hanya tanganku yang perlahan menggenggam jemarinya dengan erat. Aku tak tahu harus sedih atau bahagia. Sedih mendengar perkataannya yang seolah-olah akan benar-benar meninggalkanku untuk selamanya. Bahagia karena ia akhirnya tersadar setelah kritis untuk beberapa hari. Umi, sampaikan juga rasa terima kasihku padanya. Aku benar-benar merasa beruntung karena Tuhan telah mengirimkan Anta untukku. Lanjutnya lagi dengan suara yang sedikit tersendat-sendat. Mataku yang sedari tadi sudah memanas, kini mulai berembun, menjebol pertahananku sebagai seorang lelaki yang pantang untuk menangis. Umi, kayaknya umur Firan gak lama lagi. Shh. Refleks aku menempelkan jari telunjuk di bibirnya mendengar ucapannya itu. Jangan ngomong gitu, kamu pasti sembuh. Perlahan Firana membuka mata. Ia terlihat kesusahan. Anta, kamu di sini? Tanyanya seolah tak percaya. Lalu seulas senyum tersungging di bibirnya. Iya, sudah dari kemarin aku di sini. Aku jadi malu. Kupikir tadi Umi. Selorohnya walau dengan suara lemah. Dia kembali terpejam. Kok merem lagi? Katanya tadi kangen sama aku. Aku mencoba menggodanya, menghangatkan suasana yang tadi sempat mengharu biru. Enggak, siapa bilang? Perasaan kamu tadi bilang gitu? Malah kamu terus-terusan nanyain aku. Firana tersenyum sambil mengusap air matanya. Begitu pula denganku. Lalu sejurus kemudian, wajahnya kembali berupa sendu. Dia kembali membuka mata secara perlahan, lalu menatap kosong ke arah langit-langit seolah tanpa harapan. Aku serius, Anta. Kayaknya umurku sudah gak lama lagi deh, ujarnya kemudian. Jangan mendahului Tuhan, gak baik. Aku menyanggahnya. Tapi kalau seandainya benar, tolong maafin aku ya. Kini dia beralih menatapku. Tidak, aku gak akan pernah memaafkan kamu, kecuali punya semangat hidup yang tinggi. Aku memalingkan wajah darinya. Terdengar helaan nafas dari panjang dari Firana. Anta, kamu sudah banyak berkorban untukku. Kalau aku diberi umur panjang, aku takut akan semakin menyusahkan kamu nantinya, ungkapnya kemudian. Tapi aku gak pernah merasa direpotkan. Aku mencoba spontan sembari membalas tatapannya dalam. Jangan natap aku kayak gitu. Merasa diintimidasi tahu. Kini Firana yang memalingkan wajah dariku. Seulas senyum kembali terukir di bibirnya. Firana,
situasi seperti ini dia masih bisa membuat lelucon. Ini bukan tatapan intimidasi, tapi ini tatapan kasih sayang dan perhatian. Ups. Aku membalas leluconnya. Meski sebenarnya yang baru saja kukatakan itu benar adanya, bukan sekedar lelucon. Virana kembali tersenyum seraya mengusap embun di sudut matanya. Aku terharu seandainya itu benar. Kali ini aku memasang wajah serius. Aku ingin mengatakan hal yang telah lama ku pendam. Perasaan yang awalnya aku pun tidak yakin rasa itu ada pada aku, tapi sekarang semuanya telah jelas. Ya, aku mencintainya. Perlahan tanganku terulur untuk meraih jemari lentik milik Virana. Virana, cepatlah sembuh dan pulang bersama aku ya. Pintaku dengan sungguh-sungguh, sekaligus ingin memberi semangat padanya. Tapi aku gak ingin sembuh, Anta, jawabnya sambil melepaskan genggaman tanganku. Kenapa? Percuma aku sembuh. Masa depanku suram, sergah Virana dengan sorot mata sayu, seolah tengah kehilangan sesuatu yang membuatnya putus asa. Kembali kuraih tangan yang lemah itu. Kuletakkan di dada meyakinkan jika aku benar-benar tulus menyayanginya. Lupakanlah kekhilafan di masa lalu, Virana. Aku tetap menyayangimu, apapun yang terjadi di masa lalu. Aku tidak peduli. Ku genggam jemari tangannya semakin erat. Virana terdiam sejenak. Dia menatapku dengan netra yang kini semakin berembun. Terima kasih atas perhatianmu, Anta. Tapi ada satu hal yang kamu belum tahu tentang aku. Aku ini sudah sangat menjijikan sekarang. Tidak, Virana. Semua orang punya jalan dosa masing-masing, bukan hanya kamu. Aku dan mereka juga punya dosa. Hanya saja cara berbuat dosa kita saja yang mungkin berbeda. Aku tetap meyakinkannya. Anta, kamu gak tahu kalau saat Adam membawa aku, dia itu. Siang, Mbak. Saya izin periksa ya. Ucapan Virana terhenti kala seorang dokter dan 2 orang asistennya datang melakukan pemeriksaan rutin. Sambil menunggu dokter selesai memeriksa, aku sibuk menerka-nerka apa yang dilakukan Adam pada Virana. Apa mungkin dia... Sudahlah. Segera aku tepis berbagai macam prasangka buruk. Walau sebenarnya tidak bisa kupungkiri bahwa rasa takut itu masih tetap ada. Bagus, ucap dokter ketika selesai melakukan pemeriksaan pada Virana. Kalau selama 3 atau 4 hari ke depan terus membaik, maka Mbak akan diizinkan untuk pulang. Tetap semangat ya, Mbak. Orang-orang di rumah sudah nungguin, ujar dokter lagi seraya tersenyum. Begitu pula dengan Virana. Kalau gitu saya izin memeriksa pasien lain ya. Mari. Dokter dan kedua asistennya pergi. Aku kembali mendekati Virana, berharap ia akan melanjutkan pembicaraan yang tadi sempat tertunda. Kamu dengar kata dokter? Tetap semangat. Aku sengaja berkata di depan wajahnya seraya mengepalkan tangan dan mengangkatnya ke atas. Virana hanya berdecak sembari mendorongku pelan. Berhenti melindungiku, Anta. Aku gak mau terus berutang budi padamu. Aku berusaha tersenyum, memutar badan membelakanginya dan menatap keluar jendela. Beruntungnya ranjang Virana ada di paling ujung, sehingga dapat dengan leluasa memandang keluar dari sini. Memangnya siapa yang ingin mendapat balas budi? Melihatmu bisa selamat saja aku sudah bersyukur, ucapku tanpa menoleh padanya. Lagi-lagi terdengar suara pelan dari Virana, seolah ada beban berat yang sedang ia sembunyikan dariku. Kamu gak tahu, Anta, aku benar-benar jijik dengan diriku sendiri. Sekarang dan mungkin untuk selamanya. Aku jijik, tuturnya dengan nada yang terdengar frustasi.
Aku segera mengembalikan badan mendengar penuturan barusan. Ada apa dengan Virana? Sebenarnya ada apa, Virana? Perlahan aku kembali mendekatinya dan duduk di kursi yang berada tepat di samping ranjang. Virana tak segera menjawab. Ia memejamkan mata, lalu lelehan bening kembali meluncur dari mata sayu miliknya. Aku kotor, Anta. Kotor. Virana berbicara dengan sedikit berbisik. Dia kembali melakukan itu padaku saat di villa itu. Timbalnya lagi dengan suara lirih disertai isakan yang memilukan. Maksudmu? Dia? Adam? Virana mengangguk kemudian melanjutkan pembicaraannya. Saat aku dibawa olehnya, aku berkali-kali diberikan suntikan yang aku sendiri gak tahu itu buat apa. Tapi yang pasti cairan itu membuatku susah untuk bergerak. Hanya mata yang masih bisa aku kendalikan. Lalu, saat sampai di villa itu Virana menghentikan ucapannya. Tangisannya semakin menjadi walaupun tanpa suara. Pundaknya bergetar hebat pertanda jiwanya sangat terguncang. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha memberi kekuatan walau hatiku sendiri bagi diremas. Diremas tangan tak kasat mata. Sudah terbayang apa yang dilakukan Adam pada Virana hari itu. Jangan bicara sekarang ya. Jangan cerita sekarang kalau kamu belum sanggup. Aku menghapus air matanya dengan ujung jariku. Dia menggeleng. Aku harus menceritakan ini sekarang. Setelahnya aku gak peduli kamu mau membenciku atau tidak. Dia berkali-kali melecehkanku, Anta, tanpa aku bisa melakukan perlawanan apapun. Dulu aku memang perempuan binal yang rela memberikan kehormatanku padanya atas dasar cinta. Tapi kali ini aku benar-benar gak sudi. Virana mencengkram tanganku semakin erat. Nafasnya memburu dengan dada yang naik turun. Giginya gemeletup dengan mata yang semakin tertutup rapat. Aku mengusap pucuk kepalanya pelan dengan sebelah tanganku. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sedikit rasa kecewa di hati ini mendengar pengakuannya. Namun aku harus tetap bisa berada di sisinya untuk saat ini. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri saat pertama kali menaruh hati padanya, bahwa aku akan menerima segala kekurangan yang ia miliki. Dan tentang bajingan yang bernama Adam itu, tunggulah apa yang akan kulakukan padanya nanti. Aku ingin berubah, Anta. Aku ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kenapa? Kenapa ini malah terjadi saat tekadku semakin kuat? Apa Tuhan sedang mempermainkan hidupku? Virana memukul kepalanya sendiri hingga tiang penggantung infus ikut bergoyang karenanya. Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Kembali kuraih tangan Virana dan menggenggamnya semakin erat. Mungkin Tuhan memberimu cobaan seperti ini karena kamu bisa melaluinya, Virana. Lanjutku lagi. Kurangku pundak yang semakin bergetar karena isakan itu. Hanta, apa Tuhan sedang menghukumku sekarang? Apa ini balasan atas segala dosa-dosaku selama ini? Virana terus meraju. Aku bergeming. Kurangku kembali jiwa yang sedang kehilangan harapan itu dengan sedikit membungkuk. Mencoba menenangkannya yang terlihat semakin kacau. Aku gak sanggup, Anta. Mungkin akan banyak orang yang membenciku setelah ini. Aku menggeleng menyangkal semua yang Virana katakan. Tidak. Pasti masih banyak orang-orang yang menyayangimu. Dan salah satunya aku. Virana tak menjawab lagi. Ia tenggelam dalam tangis untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, kabar baik datang dari kepolisian. Mereka berhasil meringkus Adam dalam pelariannya ke luar negeri. Dia dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki saat mencoba melawan petugas. Dan kabar baiknya, Virana sudah dinyatakan sehat dan sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Kedatangannya disambut oleh Umi dan Abah. Disambut sangat baik.
Banyak pula tetangga yang datang menjenguk, termasuk Tante Mira. Virana, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Memangnya benar kamu disandra? Tante Mira mulai menanyakan sesuatu yang aku sendiri sudah tahu arahnya kemana. Benar Tante, dan sekarang pelakunya sudah ditangkap polisi. Jawabku cepat sebelum Virana yang memberikan jawaban. Oh, tapi mana mungkin sih ada yang mau nyulik Virana? Dia bukan anak kecil lagi loh, ucap Tante Mira seolah tak percaya. Tapi buktinya ada kan Tante? Tante bisa lihat sendiri kan? Aku tak mau kalah. Sementara itu Virana hanya menunduk dan sekali-kali tersenyum kala ada yang menyapa dan menyalaminya. Ia seperti benar-benar kehilangan semangat hidup. Sama seperti saat pertama kali aku datang dalam kehidupannya. Yang ada di pikirannya hanya ingin menghukum diri sendiri. Tante pikir dia... Tante, ada pesan dari ibu. Ikut aku sebentar. Gak enak kalau kita bicarakan di sini, ucapku dengan cepat. Terpaksa aku potong perkataan Tante Mira sebelum dia berkata terlalu jauh dan menyakiti hati Virana. Aku mengajak Tante Mira ke halaman belakang. Dia ikut saja di belakang tanpa ada rasa curiga. Sebaiknya berhenti mengusik Virana Tante. Tante gak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi lebih baik diam, ucapku saat kami sudah sampai di halaman belakang rumah. Apa maksud kamu Anta? Tante gak bermaksud demikian kok. Gak usah ngelak. Aku tahu kok Tante. Tante juga kan yang mengadu sama ibu perihal Virana, desakku. Mata Tante Mira membola. Mungkin dia terkejut mendengar apa yang aku ucapkan barusan. Mungkin juga dia merasa heran karena aku bisa tahu tentang hal itu. Bukan gitu Anta. Tante cuma kasihan sama kamu. Tante Mira terlihat gugup. Kasihan? Atas dasar apa? Kamu anak baik. Tante cuma gak mau kamu mendapatkan gadis seperti Virana. Dia itu kelihatannya saja baik, padahal di belakang sebaliknya. Tante Mira mencoba mempengaruhiku dengan semua ucapan-ucapan tajamnya. Aku tersenyum miring mendengar ucapan Tante Mira. Memangnya Tante tahu semua tentang dia? Apa Tante mengutipnya selama 24 jam? Tante Mira terdiam. Enggak kan Tante? Jadi sebaiknya Tante diam dan pikirkan saja masa depan anak Tante. Punya anak gadis juga kan? Aku menatap tajam ke arah Tante Mira yang terlihat salah tingkah. Oh iya, satu lagi. Jangan pernah Tante ngomong yang bukan-bukan lagi ke ibu soal Virana, karena semua orang bisa berubah. Tante juga punya masa lalu dan aib yang mungkin berusaha dilupakan. Jadi diamlah. Aku menegaskan sekali lagi, memperingatkan Tante Mira agar tak terus-terusan meneronong dan mempengaruhi ibu agar membenci Virana. Anta, panggilnya suatu malam saat aku hendak memejamkan mata. Kami masih tidur terpisah seperti biasanya. Jawabku tanpa menoleh. Dia bangun dari tempat tidurnya dan duduk di pinggiran dipan. Kenapa kamu begitu peduli sama aku? Aku memutar bola mata dan meniup rambut sendiri. Kenapa pertanyaannya itu terus sih? Desisnya seraya melempar sebuah bantal tepat mengenai kepalaku. Rupanya kami sudah mulai akrab sekarang. Kalau sama suami itu yang sopan, seenaknya main lempar-lempar. Teriakku pura-pura marah karena ingin menggodanya. Kamu mah, udahlah gak jadi. Dia kembali berbaring memunggungi. Aku tertawa, bangkit dan berjalan ke arahnya. Jangan marah dong istri. Aku menepuk-nepuk pundaknya dengan pelan. Hei istri, lanjutku lagi. Dia berbalik. Apa? Aku tergelak. Dia pun ikut tersenyum. Lalu setengah menit kemudian suasana kembali hening. Aku serius Anta. Aku dengar kok saat kamu bicara sama Tante Mira.
di halaman belakang kemarin siang. Kamu ngintip? Tanyaku dengan mimik wajah yang sengaja dibuat terkejut. Astaga, Firana. Aku menggeleng-gelengkan kepala sembari berdecak. Bukan, aku gak sengaja lewat. Firana terlihat gelagapan. Aku menarik nafas dalam sebelum menjelaskannya pada Firan. Aku takut jika hatinya akan kembali terluka. Kamu dengar semuanya? Tanya aku memastikan. Enggak, tapi aku tahu kalau intinya Tante Mira itu gak suka kan sama aku. Desaknya, bahkan ia memajukan wajahnya tepat di hadapanku. Seketika dadaku berdebat hebat. Jangan terlalu dekat, aku takut gak kuat, ucapku seraya menahan senyum. Maaf, aku terlalu bersemangat. Firana ikut tersenyum seraya tersipu malu. Jadi benar kan dugaanku? Lanjutnya lagi setelah kembali ke posisi semula. Enggak, kata siapa? Aku berusaha menyembunyikan yang sebenarnya. Aku takut ia kembali terluka dan menghakimi diri sendiri seperti yang sudah-sudah. Jangan bohong, aku tahu. Memangnya kalau iya, kamu mau apa? Aku balik bertanya. Ingin tahu reaksinya seperti apa jika ia benar-benar mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Ya, aku akan tahu diri dan mundur. Sesungguhnya jawaban tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Kalau aku gak mau pisah sama kamu, gimana? Tanyaku lagi. Tapi kalau ibu juga gak setuju, kamu mau apa? Sepertinya dia memang tahu semuanya. Aku akan memaksanya memberi restu, jawabku tanpa menoleh. Kalau aku yang gak mau, ya aku akan memaksamu supaya mau. Aku dapat melihat sekilas dari sudut mata. Jika pipinya memerah sekarang. Manis sekali. Pipinya yang selama ini tertutup cadar hanya akan dibuka ketika menjelang tidur saja. Terima kasih. Ujarnya malu-malu. Tapi kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Menahan malu, bahkan ikut terseret dalam deretan masalahku. Apa kamu gak merasa menderita? Tapi aku menikmati penderitaan itu selama bersamamu. Bahkan sekarang aku mulai serakah. Aku ingin hidup dan menua bersamamu, memegang tangan keriputmu kelak, menikmati setiap masalah yang mungkin akan datang di kemudian hari. Aku menatap matanya dalam. Ia menunduk pipinya semakin memerah. Tapi aku gak berharap gak ada masalah lagi setelah ini. Aku gak berharap, ucapnya dengan suara setengah berbisik. Amin, semoga saja. Timpalku. Malam itu kami tidur di tempat masing-masing dengan perasaan yang sulit digambarkan. Aku bahagia. Kini wajah Firana sudah tidak kusut lagi seperti kemarin. Dia sudah kembali bugar walau sesekali masih menghakimi diri sendiri dengan penyesalan yang selalu ia keluhkan kepada aku. Namun aku tetap meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sudahlah. Terlalu menghakimi diri sendiri juga gak baik loh. Yang penting kamu sudah berusaha berubah. Perkara orang akan memandangmu seperti apa, itu terserah mereka. Fokuslah sama tujuan kamu. Lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, itu lebih baik. Itu yang selalu aku lakukan ketika ia mengeluh dengan hidupnya yang dirasa tidak adil, hanya karena ia pernah melakukan dosa besar di masa lalu. Dan saat itu juga ia akan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Oh ya, soal ibu aku sedang berusaha mengambil hatinya, meyakinkan pada wanita yang di telapak kakinya terdapat surgaku itu bahwa Firana tidak seburuk yang dia kira, tidak pula sebejat yang dikatakan Tante Mira. Manusia itu tidak akan selamanya salah, Bu. Semua orang ada kemungkinan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Begitu juga Firana, ucapku ketika ibu menolak Firana untuk kesekian kalinya. Apa yang kamu lihat dari perempuan itu, Anta? Ibu gak melarang kamu sama siapa saja.
Tapi kenapa harus dia? Ibu masih tetap pada pendiriannya. Jika Firana itu tidak baik untukku. Tapi kenapa harus orang lain, Bu? Apa ibu bisa menjamin kalau gadis lain lebih baik darinya? Ibu terdiam. Dia pun tidak dapat menjawab pertanyaanku kali ini. Setelah perdebatan panjang yang cukup alot, akhirnya ibu merestui hubungan kami. Lebih tepatnya merestui keinginanku untuk bersama Firana. Menerima gadis itu menjadi menantu untuk selamanya. Dengan syarat, ia akan memantau Firana untuk 3 bulan. Memastikan jika Firana benar-benar berubah untuk lebih memantapkan hatinya. Ya, sudah seperti karyawan magang saja. Hingga saat hari yang telah ditentukan, tiba aku kembali datang ke rumah Firana setelah seminggu lamanya tak bertemu. Aku datang dengan kedua orang tuaku, kakak, juga kerabat dekat saja, untuk menyaksikan hari bersejarah bagi kami. Aku dan Firana. Saya terima nikah dan kawinnya Firana Fauzia binti Yusron dengan mahar yang telah disebutkan dengan saya rela dengan hal itu. Semoga Allah selalu memberi anugerah. Dengan satu helaan nafas, akhirnya kalimat itu lancar meluncur dari bibirku untuk kali kedua. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Para saksi yang hadir di acara akad menjawab serempak, hampir bersamaan. Alhamdulillah. Kami, aku dan Firana, mengucap hamdalah secara bersamaan. Ada binar bahagia yang terpancar jelas di mata perempuanku itu. Binar yang selama ini tidak pernah kutemukan. Binar yang sudah lama terganti dengan penyesalan dan kepedihan, kini berganti dengan beribu kebahagiaan dan air mata haru. Terima kasih, bisiknya seiring tangan yang bersambut. Dia mencium tanganku. Aku tersenyum bahagia. Kuusap pelan pucuk kepalanya dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Malam pun tiba. Kami menikmati malam yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan bersama. Walau telah berdampingan setahun lamanya. Kami melewati malam pertama layaknya pasangan pengantin baru pada umumnya. Kamu bahagia? Tanyaku setelah kami berbagi peluh bersama sebagai pasangan yang sah. Dia mengangguk seraya tersenyum manis. Ditambah lagi rambut panjangnya yang berantakan. Membuatku semakin gemas kepadanya. Aku merengkuhnya ke dalam pelukan, merajut mimpi bersama hingga mentari muncul dari peraduan. Entah, ini bekalnya ketinggalan. Wanita berparas ayu yang mengenakan kerudung toska itu mengejarku ketika aku baru saja meninggalkan halaman. Aku segera menghentikan laju motor kemudian menoleh padanya. Sama suami sendiri manggilnya Anta. Sungutku dengan mimik wajah sengaja dibuat kesal. Maaf keceplosan tadi, ucapnya sedikit tertawa sambil memberikan kotak bekal untukku. Jangan panggil Anta dong, protesku sembari menggantungkan tote bag kanvas yang berisikan bekal. Terus maunya dipanggil apa? Mas, Aa, Akang, atau mau opa juga boleh. Dia tertawa lepas sebelum akhirnya menutup mulutnya sendiri. Opa, lanjutnya lagi sambil tak hentinya tertawa. Iya opa, cocok kan? Lihat, suamimu ini baik-baik, lihat. Mirip Kim Seok-jin kan? Aku menggodanya. Ku ambil kedua pipinya dengan telapak tangan dan memaksanya memandang ke arah wajahku dalam jarak yang cukup dekat. Sementara itu dia tak hentinya tertawa walau tanpa suara. Dah, aku mendaratkan kecupan di keningnya sehingga membuatnya terdiam seketika. Ya sudah, opa kerja dulu ya sayang ya. Kamu hati-hati di rumah. Jangan lupa kunci pintunya kalau lagi sendiri. Lanjutnya lagi. Haraseo, jawabnya kemudian seraya mencium punggung tanganku. Lantas kami tertawa bersama. Sepanjang perjalanan menuju kantor, bibirku tak ada hentinya mengulum senyum. Tak pernah terbayangkan sebelumnya akan sebahagia ini. Pernikahan yang awalnya hanya menutupi aib, kini menjadi pernikahan yang sesungguhnya karena cinta tumbuh di antara kami. Oh ya, aku juga langsung membawanya pindah, sehingga kami tak tinggal di rumah kedua orang tua kami lagi. Aku ingin membuatnya nyaman, sehingga memutuskan untuk membeli rumah sederhana dari hasil tabunganku sendiri seminggu setelah kami sah menjadi pasangan halal. Ya lumayan walau rumahnya kecil, tapi cukup membuat kita berdua merasa bahagia.
Aku juga merencanakan bulan madu dengannya. Hanya saja waktunya belum bisa ditentukan karena kesibukanku bekerja. Aku akan membawanya ke tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Sidang berjalan lancar. Walau sempat terjadi sedikit kerusuhan kala hakim menjatuhkan vonis hukuman untuk Adam. Ya, kami menghadiri sidang yang sedang dijalani Adam. Pirana sebagai korban hadir memberikan kesaksian. Adam dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun sesuai dengan pasal 328 KUHP, yaitu pasal yang membahas tentang melarikan orang lain atau penculikan. Keluarga dari tersangka sempat menangis histeris, terutama sang ibu. Namun petugas dengan sigap dapat menanganinya. Sidang selesai dengan hasil yang memuaskan. Kini tibalah saatnya bagiku untuk menepati janji. Kebetulan ada tanggal merah yang berderet 4 di kalender, sehingga kupikir inilah saat yang tepat. Kami akan pergi bulan madu ke tempat yang eksotis. Kami juga menyewa sebuah villa di sana. Villa yang menghadap langsung ke sebuah danau dengan hawa sejuk di sekitarnya. Aku berdoa, semoga Firana berbadan dua saat kami pulang dari liburan kelak. Kami menikmati pagi dengan secangkir teh hangat di tangan masing-masing, menghadap danau dan menghirup udara segar di sekitarnya. Ini surga untuk paru-paruku. Mas, terima kasih sudah menerima segala kekuranganku. Firana menatap mataku lekat. Aku gak tahu apa jadinya kalau gak ada kamu, Mas. Lanjutnya lagi seraya melempar pandang pada air danau yang terlihat tenang. Aku melingkarkan tangan di pinggang rampingnya. Lihat. Lihat itu. Bukankah semua makhluk juga punya kesulitan sendiri? Bukan hanya manusia. Aku menunjuk seekor katak yang sedang berusaha menghindari ular agar tidak memangsanya. Mereka punya cerita perjuangannya sendiri. Firana tersenyum, lantas mengangguk. Untungnya aku punya seseorang yang selalu ada di saat yang tepat. Dia meraih jemari tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Terima kasih ya. Lanjutnya lagi seraya tersenyum. Aku membalas senyumnya lalu dalam sekejap tubuhnya beralih dalam gendonganku. Ayo, kita masuk ke villa dan melakukannya lagi. Aku berlari dengan Firana yang berteriak kaget dalam gendongan. Lepasin gak? Ih, lepasin. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.